Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riana Ayu Lestari, NIM 8560768444. Saat ini saya akan mempraktikkan pembelajaran kelas rangkap dengan model 221 untuk kelas 4 dan juga kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Tentunya semangat ya untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada bagian kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti biasa, kita akan belajar secara bergabung ya, kelas 4 dan juga kelas 5. Nah, untuk kelas 4, saat ini akan membahas mengenai hak dan kewajiban menjaga lingkungan. Dan untuk kelas 5, anak-anak membahas mengenai keragaman budaya sosial Indonesia. Ibu akan beralih dulu ya nak ke kelas 4. Kelas 4, Ibu mau bertanya, anak-anak apakah ada yang tahu seperti apa hak dan kewajiban kita dalam menjaga lingkungan? Ya, contohnya seperti apa nak? Hak menjaga lingkungan sekitar. Ya, contohnya yang pertama seperti mengolah bahan-bahan dari alam. Kemudian kewajibannya seperti apa? Iya, benar. Kewajibannya yaitu contoh kecilnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, pintar nak. Di sini Ibu akan jelaskan lebih runut ya. Apa saja sih hak terhadap lingkungan sekitar, kemudian kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Tadi sudah dijelaskan pada temannya ya nak. Salah satunya yaitu mengolah bahan-bahan alam. Nah, selanjutnya selain daripada itu, kita bisa memanfaatkan nak bahan-bahan lingkungan sekitar kita untuk kebutuhan hidup kita. Kemudian kita berhak untuk menerima udara yang bersih dari lingkungan yang bersih. Kalau udaranya tidak bersih, bagaimana kita akan hidup sehat? Tidak bisa kan ya? Nah, baiklah anak-anak. Kemudian kewajibannya tadi sudah dijawab ya. Kewajibannya tadi seperti membuang sampah pada tempatnya. Iya, benar. Kemudian apalagi nak? Tidak menebang pohon sembarangan. Dan yang paling sering yang tiap hari kita gunakan mandi. Nah, mandi menggunakan air. Menggunakan airnya jangan boros atau jangan berlebihan. Dan untuk kelas 5 akan membahas keragaman budaya sosial Indonesia. Keragaman sosial budaya Indonesia seperti apa nak? Ada yang paham? Iya, contohnya seperti ya pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, lagu daerah. Iya, benar. Nah, untuk anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5, di sini Ibu mempunyai LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk yang kelas 4 ya. Coba perhatikan. Nah, untuk kelas 4, sebelum anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik ini atau LKPD ini, di sini ada namanya petunjuk kegiatan. Mohon untuk dibaca dengan teliti ya nak, seperti apa petunjuk kegiatannya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran yang bisa anak-anak capai. Ibu bacakan ya. Nah, tujuan pembelajaran dalam LKPD ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan secara terperinci. Kemudian, mampu untuk memberikan contoh yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Tadi ya, yang bisa dijelaskan hak dan kewajibannya seperti apa. Nah, coba perhatikan anak kelas 4. Di sini, anak-anak diminta untuk membaca dulu terlebih dahulu ya. Di sini ada teks ya. Mohon untuk dibaca secara teliti. Nah, baru kemudian anak-anak bisa mengisi lembar kerjanya, yaitu mengisi seperti awan-awan ini ya. Contoh cara menjaga lingkungan. Nah, untuk kelas 4, Ibu akan bagikan sebuah kelompok yang mana terdiri atas 4 orang di setiap kelompoknya. Untuk kelas 4, dimohon untuk mengerjakan LKPD-nya secara berkelompok dengan tenang ya. Nanti kemudian setelah itu presentasikan hasilnya di depan kelas, oke? Ya, baiklah. Untuk kelas 5, perhatikan nak untuk kelas 5. Ya, tadi sudah dijelaskan
Seperti apa itu keragaman budaya sosial Indonesia? Tadi sudah dijawab ya, seperti rumah adat, pakaian adat, lagu daerah ya. Nah, coba anak-anak perhatikan yang kelas 5 ini. Nah, sama seperti kelas 4, anak-anak kelas 5 juga mempunyai LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini juga dituliskan nih petunjuk kegiatannya. Mohon untuk dibaca dengan teliti ya, Nak. Kemudian juga ada tujuannya. Di sini Ibu bacakan ya. Tujuannya seperti apa? Yaitu siswa mampu mengidentifikasi manfaat keragaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Kemudian, siswa diharapkan mampu untuk merancang iklan elektronik dan kemudian anak-anak diminta untuk mendemonstrasikannya. Oke, baiklah untuk kelas 5 sama seperti kelas 4 akan Ibu bentuk sebuah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Silakan Nak duduk sesuai dengan kelompok yang masing-masing. Diskusikan, kemudian presentasikan di depan kelas ya. Oke, untuk kelas 4 apakah ada yang sudah siap? Ya, silakan Nak untuk presentasikan ke depan. Iya, bagus sekali ya hasil presentasinya. Sudah mulai paham apa itu hak, apa itu kewajiban ya. Jangan disamaratakan hak dan kewajiban. Kalau hak harus kita terima, kalau kewajiban yaitu wajib untuk kita lakukan. Ya, udah paham, bagus. Nah, untuk kelas 5, ayo presentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelas 5 juga sudah sangat bagus, sudah sangat memahami apa itu keragaman budaya sosial Indonesia, bagaimana pakaian adatnya, sudah mulai paham ya, apa aja itu lagu daerahnya, rumah adatnya ya. Nah, baiklah anak-anak kelas 4 dan juga kelas 5, bisa kita simpulkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang kelas 4, hak dan kewajiban lingkungan sekitar, yaitu seperti bisa memanfaatkan bahan-bahan alam, kemudian bisa memanfaatkan bahan-bahan alam untuk kebutuhan hidup ya. Kemudian bisa juga yaitu haknya apalagi Nak? Iya, menerima udara yang bersih ya, dari lingkungan yang bersih, kemudian dari lingkungan yang sehat ya. Untuk kelas 5 kita bisa simpulkan mengenai keragaman budaya sosial Indonesia, yaitu mengenai rumah adat, pakaian adat, dan juga lagu daerah ya. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu harapkan anak-anak tetap semangat dan memahami apa yang dipelajari pada hari ini dan Ibu jelaskan. Untuk itu kita tutup dengan membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak.